Shalom, nama saya Dece Florce Lumbugia, asal dari Kakas dan umur saat ini 52 tahun. Dan pekerjaan sekarang sebagai kepala sekolah di SMP Adventasi Pojar, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Saya ingin memberikan suatu kesaksian saya mengenal Tuhan itu. 38 tahun yang lalu saya baru menerima Tuhan itu yang seutuhnya. Ketika menerima Tuhan sebagai seutuhnya, banyak tantangan yang telah dihadapi. Tetapi satu hal yang pasti, ketika kita datang dengan kesungguh-sungguhan kepada Tuhan yang kita sembah, maka semua permasalahan akan kita bisa hadapi tantangan. Saat ini saya menjadi seorang pelayan Tuhan sebagai pendidik sudah hampir 33 tahun. Dan bukan sedikit tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang pendidik. Tantangan itu ada di dalam sekolah, di dalam jemaat, dalam masyarakat, dan terlebih juga tantangan di dalam keluarga. Namun ketika kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, apapun tantangan yang datang, semua kita sanggup hadapi. Karena di dalam Alkitab, Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi intinya, ketika kita hidup dengan Tuhan, yang pasti tantangan itu ada. Seberat apapun tantangan itu ada, kita yakin bersama dengan Tuhan, kita sanggup menghadapi tantangan itu. Dan itulah yang saya alami selama 32 tahun dalam melayani Tuhan di dalam bidang pendidikan. Tantangan itu terjadi di mana-mana. Dan kesaksian yang sudah saya rasakan bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Tuhan itu selalu bersama dengan saya. Karena saya tahu saya hidup dengan Tuhan. Untuk itulah, bagian yang paling penting di sini adalah ketika kita serahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, hati kita diisi oleh kuasa Tuhan, oleh Roh Kudus Tuhan, maka seberat apapun tantangan yang kita hadapi dalam pelayanan, pasti kita akan sanggup menghadapi semuanya ini. Dan kita ini manusia yang penuh dengan keterbatasan. Yang pasti kita ada kekurangan. Namun di dalam kekurangan itu, Tuhan akan selalu melengkapinya. Tuhan akan sempurnakan kekurangan itu jika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya, di dalam pelayanan itu, kita harus ada pengorbanan. Pengorbanan itu kalau saya melihat ini di dalam melayani Tuhan, harus ada pengorbanan waktu, tenaga, materi, maupun perasaan. Tapi semua itu akan terjadi, akan kita sanggup hadapi, karena kita hidup dengan Tuhan. Nah, saat ini saya memberikan satu kesaksian, kisah nyata, bagaimana pertolongan Tuhan. Di suatu ketika, karena saya ini sudah berumah tangga, saya punya anak, dan anak ada yang kuliah dan ada yang masih di bangku SD. Dan jujur saja pendapatan sebagai seorang pelayan itu kalau boleh dikata bukan cukup, ya tetap kekurangannya ada. Tetapi puji Tuhan dalam segala kekurangan Tuhan selalu mencukupi. Satu kesaksian hidup, satu kali pas bangun pagi, biasanya kalau seorang ibu ke dapur ya pasti melihat apakah masih ada beras atau tidak. Dan di sana hanya ada 1,5 liter beras. Padahal harus masak itu ya paling itu 1 liter 1/4 atau 1,5 liter. Tidak ada uang sama sekali. Tetapi saya punya iman kepada Tuhan saya. Datang sekolah, pulang jam 1, pulang di rumah, pas merasakan butuh untuk masak. Tetapi apa daya, beras yang ada hanya 1,5 liter. Akhirnya saya ambil tujuan untuk bergumul, masuk kamar dan bertelut dan berdoa. Menuntut janji Tuhan. Karena di dalam Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah maka kamu akan diberi,
carilah maka akan mendapat, dan ketuklah pintu. Saya minta kepada Tuhan saya cari dengan berdoa, dengan penuh keyakinan. Sementara mengakhiri doa, tiba-tiba ada yang memanggil nama saya. Waktu amin, pas buka pintu, melihat ada 3 orang yang sedang datang mengetuk pintu rumah, dan mereka semua masing-masing membawa tas. Dan ternyata di dalam tas itu saya tidak tahu apa. Tapi ketika membuka pintu, 3 orang ini terus masuk dalam rumah dan meletakkan apa yang mereka bawa. Di waktu itu saya menyadari bahwa inilah jawaban Tuhan. Jawaban pergumulan ketika hidup dengan Tuhan. Dan saya menangis. Dan 3 orang itu datang dan bertanya, kenapa menangis? Saya menangis karena saya terharu dan saya meyakini bahwa Tuhan saya itu Allah yang luar biasa. Dan ketika melihat di dapur, tas yang mereka letakkan di sana ada beras, ada telur, ada gula, ada minyak, ada sabun, ada odol. Semua yang dibutuhkan semua ada tepat saat saya membutuhkan. Dan inilah janji yang sudah saya lihat bagaimana ketika kita hidup dengan Tuhan. Ada lagi beberapa peristiwa yang sudah saya rasakan. Itulah sebabnya satu hal yang penting yang akan saya berikan kepada saudara-saudara semua. Bahwa jangan pernah kita mengkhawatirkan kehidupan kita. Janganlah khawatir. Karena kita punya Allah yang hebat. Kita punya Tuhan yang hebat. Asalkan hati kita serahkan sepenuhnya kepada Dia. Hidup kita serahkan kepada Dia. Maka kalau kita serahkan semua kepada Tuhan, yakin dan percaya, segala pergumulan hidup, segala kekurangan hidup, segala pergumulan, segala kekurangan kita akan Dia penuhi. Itu janji Tuhan. Satu yang pasti. Di dalam Roma 12 ayat 12 berkata, ini adalah satu janji yang harus kita renungkan. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Artinya, ketika kita punya pengharapan, punya keyakinan, maka marilah kita selalu bersukacita karena kita tahu segala iman kita, keyakinan kita akan mendapat jawabannya. Dan yang pasti kita harus sabar menanti jawaban Tuhan itu. Kita harus sabar walaupun kita menghadapi masalah kesesakan, tetapi jangan pernah kita akan merasa khawatir dengan hidup itu karena kita hidup dengan Tuhan. Dan di akhir semuanya adalah kita harus tekun berdoa. Jangan kita pernah putus berdoa. Marilah kita selalu bergumul dan berdoa di setiap detik, di setiap menit, di setiap jam. Kita selalu bergumul dalam doa. Bawalah segala permasalahan kita kepada Tuhan. Segala tantangan yang kita hadapi dalam pelayanan. Apalagi kalau saya pribadi ini mempunyai tanggung jawab yang ganda. Sebagai istri, sebagai ibu, sebagai seorang pemimpin di satu institusi, bukan gampang tanggung jawab yang diberikan. Tetapi bersama dengan Tuhan, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia. Dalam Filipi 4 ayat 13. Dan satu harapan yang mana kita tahu bahwa kita hidup dengan iman, kita hidup dengan Tuhan, kita harus percayakan diri kita kepada Tuhan. Jangan pakai kekuatan kita sendiri, tetapi serahkanlah semuanya kepada Tuhan, karena Dia lah yang memelihara kita. Satu bagian paling penting, renungkanlah kasih Tuhan itu betapa luar biasanya dalam hidup kita. Ketika Tuhan sudah memberikan dirinya untuk kita, maka saatnya kita membalas semua kasih Tuhan itu kepada kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengirim anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Dan saatnya kita harus membalas kasih Tuhan itu dengan cara bagaimana? Filipi 1 ayat 21. Hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya, ketika kita diberikan kesempatan untuk hidup, marilah kita gunakan waktu itu untuk melayani Tuhan, melayani masyarakat, melayani sesama, dan yang pasti, utamakan semua untuk Tuhan. Dan kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Dunia tantangan kita, surga tujuan kita. Immanuel. Amin.